Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanum Azahra. Dan saya Gina Mulin Rajmi. Kami dari Podcast Mamda Sidoarjo. Kak Gina, gimana nih kabarnya jadi anak kelas 12 yang bentar lagi bakalan menghadapi banyak ujian? Waduh, serem banget ya. Takut, capek. Apalagi akhir-akhir ini tuh tugas tuh pada numpuk semua. Jadi tuh capeknya ada banget gitu loh. Tapi ya Kak, kelas 12 ini tuh apa ya, paling puncaknya seru gak sih di SMA? Bener, ya istilahnya seniornya ya kan? Yes, bener banget. By the way nih, Kak Gina sekarang umur berapa sih? 17? 16? Aku tahun ini umur 17 tahun. Kenapa nih? Waduh, apalagi 17 tahun itu apa ya, seru-serunya nih di SMA. Kayak pelajaran itu kayak Sweet 17 ya. Bener kan? banget, tapi di umur 17 juga pasti ada tantangannya lah, Num. Bener banget, tapi nih Kak, kayaknya ada satu hal yang lumayan sakral ya, yang Kak Gina lewatkan nih. Waduh, apa tuh? Karena Kak Gina sudah berusia 17 tahun, berarti Kak Gina sudah bisa mengikuti pemilu, ya kan? Oh iya, gak kepikiran kesana loh. Dulu tuh ya, Num, aku tahu pemilu tuh cuma waktu ikut orang tua aja. Sekarang udah umur 17 tahun, rasa antusias buat nungguin pemilu 2024 tuh ada banget. Iya, kayak sebelum nyoblos kan kita juga harus mikir kan, sebelum kita pilih, kenapa, gimana kita milihnya ya. Bener kan? banget. Istilah kita harus melek politik terlebih dahulu. Bener, karena ya Num, aku tuh nemu sebuah artikel yang isi artikelnya itu menyatakan bahwa 79% anak muda di Indonesia tidak tertarik terhadap politik. Menurut kamu gimana? Itu bener banget. Misalnya nih ya, aku lagi ngobrol-ngobrol sama temanku, itu tuh jarang banget loh temanku yang ngobrolin soal politik. Bener, karena ya Num, mereka tuh arahnya tuh bukan ke arah politik sana. Yes, bener banget. Gak usah jauh-jauh ke arah politik. Kita ke pelajaran sejarah Indonesia aja pas di sekolah aja tuh kayak ngeliat bukunya udah ngantuk tau. Bener, ya kan? Istilahnya kayak minim membaca ya. Karena pas banget. udah buka buku nih isinya tulisan semua, ditambah ngantuk juga, ya akhirnya males. Iya, kalau aku perhatiin ya Kak, kalangan remaja nih zaman sekarang itu lebih ke arah yang lain. Misal fashion ya kan. Iya, yang lagi tren sekarang nih kan kayak cewek kue, cewek mamba, cewek bumi ya kan? Nah, berarti ya Num, pertanyaannya nih, kenapa generasi muda atau generasi milenial itu tidak tertarik terhadap politik? Bener, itu kalau menurutku ya Kak, itu karena kita udah friend banget dengan namanya internet ya kan. Jadi kita tuh akses apapun tuh gampang. Salah satunya adalah berita politik yang lagi viral. Nah masalahnya nih, berita-berita yang lagi viral itu tuh yang kurang baik. Nah, salah satu berita yang sering kita dengar itu korupsi, ya kan? Iya kan, bener banget. Kita tuh jadi ngeliat politikus tuh jadi reputasinya tuh kurang baik gitu loh. Yes, bener banget. Misalnya nih ya Kak, kita pasti kan pernah ya ditanyain cita-citamu jadi apa gitu kan. Aku tuh jarang banget loh denger temanku menjawab aku pengen jadi politikus gitu. Bener, tapi padahal ya Num, gak semua politikus tuh kan sama seperti yang diberitakan di berita sebenar-benarnya ya kan. Padahal ya itu semua tuh tergantung pada orangnya, pada dirinya sendiri, sifat dan karakternya. Seperti contoh Bu Risma. Iya bener banget. Bu Risma ini adalah sosok yang kece banget Kak. Bener. Karena beliau tuh pernah dinobatkan sebagai wali kota ketiga terbaik di dunia loh. Keren banget versi loh. World City Mayors Foundation, karena beliau berhasil mengubah wajah kota Surabaya menjadi lebih bersih. Tuh keren banget. Nah ya begitu Num, orang tuh ada yang seperti Bu Risma dan ada juga yang bisa dibilang kurang terpuji. Iya bener banget Kak. Tapi ya Kak Gina dan teman-teman yang menonton, kalau pernah baca-baca berita lain di Indonesia, itu tuh sekarang udah ada loh beberapa anak-anak milenial yang mulai tertarik di politik. Ya kan? Misalnya nih akhir-akhir Juni kemarin itu ada demo RKUHP kan. Nah itu yang menggerakkan juga adalah mahasiswa. Notabene adalah generasi milenial ya. Bener banget. Nah waktu zamannya mama papa kita nih dulu tuh juga ada Num demo besar waktu pelengseran Orde Baru. Nah itu yang ngelakuin kan juga mahasiswa. Iya, jadi nih generasi milenial, generasi muda, anak SMA, Gen Z kayak kita-kita nih tuh sangat berpengaruh terhadap perpolitikan Indonesia di masa depan ya Kak. Bener banget. Nah yang kayak aku ngomongin tadi, generasi milenial tuh emang sudah ada beberapa yang tertarik di politik. Misalnya Tina Tun ini beliau adalah anggota DPRD DKI Jakarta. Habis itu ada Putri Tanjung, staf khusus presiden. Habis itu ada Gibran Raka Buming Raka ya kan, wali kota Surakarta. Nah, kamu kan udah tahu nih, udah menyebutkan banyak generasi milenial yang sudah berkecimpung di dunia politik. Sekarang aku mau tanya nih, kamu tahu nggak Aditya Halindra itu siapa? Siapa ya? Aku kayak pernah denger, tau nggak sih Kak? Kamu masa nggak tahu sih? Aku pernah denger aja. Beliau ini ya Num, generasi milenial juga yang sudah berkecimpung di dunia politik. Sekarang beliau menjadi Bupati Tuban. Beliau dulu juga sebagai anggota DPR juga.
Keren banget, berarti beliau ini udah apa ya, berkecimpung di dunia politik sejak muda ya kak ya. Benar. Jadi teman-teman generasi muda tuh kayak kita ini juga memiliki kesempatan juga loh untuk ikut berpolitik dari usia muda. Tapi ya Num, menurutku anak zaman sekarang ini lebih ke arah main TikTok, Iya. nonton K-pop, nonton K-drama. Ya kan, Iya. dari waktu itu kayak yang aku omongin tadi, kita tuh emang sudah BFF banget dengan nama internet gitu Benar. kan. Menurutku akses internet tuh bisa menjadi dua sisi nih. Sisi Iya, apa pertama kita tuh bisa ngelihat dari sisi buat main TikTok, Iya. nonton YouTube dan semacam sosial media lainnya. Di lain sisi juga kita tuh bisa mencari-cari tentang hal-hal perpolitikan juga. Nah itu bener banget sih kak. Tapi ya kak Gina, emang sih internet itu gampang banget buat disalahgunain. Dan biasanya Bener. bakalan merugikan orang lain yang innocent ya kan. Nah Bener jadi teman-teman banget. kita jangan sampai kayak ikut berkontribusi dalam mengujarkan kebencian dan menyebarkan hoax. Benar. Nah, berkontribusinya tuh yang real dan baik-baik aja ya kan. Sebagai Yes. contoh nih, misalnya aku. Abis ini aku kan udah bisa ikut pemilu nih. Iya, bener banget. Nah, sedangkan pemilu itu bagian terpenting untuk negara Indonesia juga. Iya, nah selain itu nih kita kan sebagai siswa-siswi Smamda kita tuh udah Bener. diberikan wadah oleh Muhammadiyah yaitu IPM. Nah Iya. di situ kita bisa belajar organisasi sekaligus berpolitik tipis-tipis lah. Benar. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, kenapa generasi muda atau generasi milenial itu tidak tertarik terhadap politik atau tidak melek politik? Itu karena konten yang mereka konsumsi itu tidak ada yang berbau Bener politik. banget, dan biasanya nih yang viral di kalangan remaja malah yang kurang berguna dan merusak budaya. Bener banget. Kita nih teman-teman sebagai generasi Gen Z harus lebih melek politik karena kita tuh sebagai penerus bangsa Iya, juga. bener banget. Gimana ceritanya kita bakalan jadi penerus pemimpin bangsa tapi kita sendiri nih nggak tahu kalau itu kayak gimana sih. Bener. Ya kan? Apalagi zaman sekarang nih teknologi kan udah pada maju semua. Nah jadi kita tuh bisa nyari informasi itu dari mana Iya, aja. bener. Kita harus menggunakan teknologi-teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Nah benar, ingat ya sekali lagi, jangan disalahgunakan atau untuk menyebarkan berita hoax. Yes, bener banget. Walaupun ya teman-teman kita ini memang hidup di negara demokrasi yang mengutamakan pendapat kan, tapi kita Benar. jangan sampai lupa mentaati pemerintah seperti yang telah difirmankan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 59 yang berarti hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Bener banget, ulil amri yang dimaksud di sini pemerintah ya teman-teman. Jadi kita di sini boleh mengkritik, Yes. boleh berpendapat, tapi jangan menghina. Bener banget, stop spreading hate speech ya guys. Nah gimana Num, kamu udah tertarik belum untuk belajar berpolitik? Kalau aku sih udah ya. Kalau Kak Gina sendiri apakah sudah tertarik? Pastinya udah dong, apalagi kan abis ini mau ikut pemilu nih. Yap, bener Jadi banget. mau nggak mau harus belajar politik juga. Iya, kalau teman-teman yang nonton apakah sudah tertarik? Gimana Boleh dong nih? komen. Komen-komen. Ya udah sekian dulu bentar. Darmi. Kak Gina, kita punya pantun nih buat penonton. Waduh sampai lupa loh aku. Karena hujan, maka tanah basah. Cakep. Tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok kita kembali berjumpa. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.